Halaman berapa? Halaman berapa? Kitabnya terbitan mana itu? Halaman? Oh. Al-Fatihah hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma hadrati abai wa ummati wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa li kulli washabi kulli najma'in wal khulafir rasyidin thumma hadratil a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fi din wal ulama'il 'amilin wal awliya wa syuhada wal salihin thumma hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa ammatina Masyayikhina wa masyayikhina Qusana hadrati Syekh Muhammad Barim Sudidalan wa Imam Rasulullah Furim wa Sulim Wala hadrati Syekh Mulai Badal Kitab wa Jami Mu'alifil Kutub Allati ta'alamna wa alamnaha Syekh lillahi lahumul Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وضد المخالفة للحوادث مماثلته لشيء منها في شيء مما ذكر والدليل عليها عقلا أنه لو ماثل شيئا من الحوادث في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله لكان حادثا مثله وهو باطل ونقلا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأما قيامه بنفسه فمعناه أنه لا يفتقر إلى محل أي ذات يقوم بها ولا مرجح يرجح وجوده على عدمه مثلا وضده احتياجه إلى ذات أو مرجح والدليل عليهما عقلا أنه لو احتاج إلى محل لكان صفة وصفات لا تتصف بالصفات وقد ثبت أنه يوصف بالقدرة والإرادة وغيرهما ولو كان محتاجا إلى مرجح لكان حادثا وهو باطل بدليل قدمه تعالى ونقل قوله تعالى إن الله لغني عن العالمين وقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وكما أنه تعالى غني عن المحل والمرجح كذلك هو غني عن جميع وجوه الانتفاع وجميع الأغراض في أفعاله وأحكامه نعم تنبني عليها حكم ومصالح ترجع إلى منفعة الخلق تفضلا وإحسانا منه
تفضلا وإحسانا منه لا إليه تعالى ولا تنفعه طاعتنا فلا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا ولا تضره معصيتنا وإنما أمرنا ونهانا بما يعود علينا على أنه هو الغني عن أن يصل إليه النفع منه فكيف لا يكون غنيا عنا وشواهد ذلك من الكتاب والسنة كثيرة من الكتاب والسنة كثيرة قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وقال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه والله أعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah wa daman hafi barakatil umi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum ketemu ini. Wa dalilu alaihi naklan itu ya. Wa diddul mukhalafati lil hawaditsi mumasalatuhu li syai'in minha aklan. Kita masuk dalam sifat-sifat Allah ya, sifat wajib bagi Allah yang 20 isruna sifatan. Masuk kepada sifat mukhalafah lil hawadits. Mukhalafah lil hawadits itu artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Lawan daripada mukhalafah ini penjelasan sekarang, wadiddul mukhalafati lil hawadits, lawan daripada sifat mukhalafah lil hawadits adalah mumatsalatuhu li syai'in minha. Samanya Allah dengan sesuatu dari makhluk-makhluk. Itu hukumnya mustahil. Allah sama. Khaliq dengan makhluk, yang menciptakan dengan yang diciptakan tidak akan pernah sama. Fi syai'in mimma dzukir, pada segala sesuatu yang telah disebutkan kemarin ya. Allah berkalam, kalamnya tidak sama dengan makhluk. Allah mendengar, mendengarnya tidak sama dengan makhluk. Allah melihat, melihatnya tidak sama dengan makhluk ya. Kalau kita mendengar pakai alat, melihat pakai alat ya. Semuanya pakai alat. Tapi kalau Allah tidak, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalilnya mana kalau Allah itu punya sifat mukhalafah? Wa dalilu 'alaiha, dan dalil atas sifat mukhalafah lil hawadits aklan. Jadi ada dua, ada aklan, ada naklan. Aklan itu secara logika, dipikir secara akal. Annahu law mathala syai'an minal hawaditsi, bahwasanya bila Allah itu menyamai sesuatu dari makhluknya, apa saja, minal hawadits, hawadits itu makhluk-makhluk yang tadinya tidak ada jadi ada, disebut baru datang ya. Bumi dulu nggak ada, sekarang ada. Binatang dulu nggak ada, sekarang ada. Langit dulu nggak ada, sekarang ada. Kita dulu nggak ada, sekarang namanya hawadits, hadis, baru datang. Kalau Allah itu sama, menyamai dengan satu dari makhluknya, fi dzatihi, baik dalam zatiyahnya, jasadnya, fisiknya, au fi sifatihi, atau pada sifatnya, sifat sama, basor, Allah mendengarnya sama dengan mendengar makhluk, melihatnya sama dengan melihat makhluk misalnya, au fi sifatihi, au fi af'alihi, atau pada pekerjaannya ya. Allah punya sifat kudroh, irodah, menciptakan ya.
Al-badi', Allah membuat sesuatu yang baru datang tidak pernah ada contohnya, disebut badi'. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan makhluk tanpa contoh, tanpa gambar. Ya. Konveksi dulu masih ramai konveksi, itu kalau bikin celana pakai polan namanya. Polan ya? Pakai polan. Insinyur bikin bangunan ada gambarnya dulu. Ya. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh. Beda dengan kita. Nah, kalau Allah sama dengan makhluknya, lakana hadisan mislahu. Maka pasti Allah itu berarti bersifat hudus. Baru datang juga sama dengan makhluknya. Wa huwa batilun, dan argumen itu dianggap batal. Jadi kalau Allah itu hudus berarti tidak masuk di akal. Ya. Semua yang diciptakan Allah, sorga makhluk bukan? Makhluk. Ya. Al-jannah, wan-nar, wal-arash. Semua itu makhluk. Ya. Jadi yang tadinya tidak ada Allah ciptakan. Kun fayakun. Nah kalau Allah itu adanya belakangan, berarti sama dengan makhluk. Maka Allah bersifat qadim. Terdahulu la awwala lahu. Ya. Allah bersifat baqa, kekal abadi, la akhira lahu. Tidak ada akhirnya. Itu secara akal. Jadi kalau kita mau logikakan ginilah. Ya, yang bikin meja pencipta, ya, bukan pencipta sebetulnya. Bikin ya, sone, pembuat meja tidak sama dengan meja. Ya. Pembuat patung aja patung nggak sama dengan patung. Patung nggak sama dengan pembuatnya. Jadi khalik tidak akan sama dengan makhluknya. Kemudian dalil nakli. Dalil nakli itu berarti dalil dalam Al-Quran. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa, tidak ada kamitslihi yang menyamai Allah, syai'un sesuatu pun, pakai pun tuh, karena kira. Laisa wara ono iku kamitslihi madani Allah, kapnya siada. Ya, ditaukid. Opo syai'un suwiji-wiji, tidak ada satu pun yang menyamai Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ini ayat ini pernah menjadi perdebatan antara kaum Mu'tazilah dengan kaum Sunni. Imam Syafi'i dulu pernah ya ada perdebatan mujadalah dengan kaum Mu'tazilah. Jadi kalau menurut kaum Mu'tazilah itu Allah itu yang mendengar dengan pendengarannya, ada alatnya, melihat dengan penglihatannya. Jadi laisa kamitslihi syai'un, Imam Syafi'i membuat dalil tidak ada satupun yang menyamai Allah. Jadi kalau Allah mendengar itu bukan seperti mendengarnya kita. Kalau Allah melihat itu bukan seperti melihatnya kita. Adakah binatang yang gak punya mata? Ada nggak? Ada. Cacing. Pernah lihat mata cacing? Ada kupingnya nggak dia? Tapi cacing itu bisa makan, bisa minum, bisa beranak. Bertelur bukan beranak. Jadi banyak makhluk-makhluk yang memang mendengar juga tanpa telinga, melihat tanpa mata. Ya. Nah ini dalil bahwa Allah itu punya sifat apa? Mukhalafah lil hawadits. Dalilnya ini, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Gusti Allah. Wa huwas sami'ul basir. Selesai itu. Sifat mukhalafah lil hawadits. Sekarang sifat berikutnya. Yang keberapa nih? Sifat yang keberapa? Wujud, idam, baqa, mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu. Wa amma qiyamuhu ta'ala binafsihi, adapun sifat qiyamnya Allah dengan zatnya sendiri, berkuasa, berkehendak, berdirinya Allah, berkuasanya Allah dengan zatnya sendiri.
Maksudnya apa itu? Famaknahu, maka maknanya adalah annahu la yaftakiru, bahwasanya Allah itu tidak butuh ila mahallin, kepada tempat. Allah itu tidak butuh ruang dan waktu, tidak butuh tempat. Kita butuh tempat enggak? Butuh. Ya. Mau duduk, cari tempat, mau diri cari tempat, mau tidur cari tempat. Allah tidak butuh tempat. Aizatin yaqumu biha, yakni zat yang Allah berdiri di situ. Pada zat itu, pada benda itu. Jadi semua makhluk itu pasti butuh tempat. Siapa yang tidak butuh tempat? Ya. Butuh ruang. Wala murajjihin yurajjihu wujudahu ala adami, dan Allah itu tidak butuh murajjih. Murajjih itu pembela, penopang. Yurajjihu wujudahu, yang mengungguli akan wujudnya Allah ala adamihi, atas sifat adamnya. Masalan, misalnya, kalau kita ini butuh pembanding. Pembandingnya itu gimana? Kita disebut ada kalau kelihatan. Kita disebut ada kalau hadir. Ya. Orang itu disebut berkuasa ya ketika dia punya jabatan. Allah tidak butuh semua, tidak butuh pembanding, murajjih yang menguatkan akan wujudnya Allah. Jadi nggak butuh bantuan luar tuh. Kita wujud ini karena ada emak bapak. Betul nggak? Iya. Ayam itu bisa ada karena ada telur. Mana duluan, telur apa ayam? Hah? Ini ada ayam jago, nelor nih di genteng, jatuh. Tuh telur jatuh kemana telurnya? Nah, ayam jago. Jadi Aji ngantuk nih, belum kena singkong ya. Jadi apa wujudnya makhluk itu harus ada murajjih yang menguatkan. Allah nggak butuh itu. Wadidduhu, dan lawan atau kebalikan daripada sifat qiyamuhu bin nafsi, ihtiyajuhu, butuhnya Allah ila zatin au murajjihin, kepada zat, benda atau pembanding, penguat, penopang. Wad dalilu alaihima, dan dalil atas tidak butuhnya Allah kepada mahallin, kepada zatin au murajjih itu. Kalau alaihima, itu alaihima apa alaiha? Nah, berarti rujuknya kepada zatin au murajjih. Allah tidak butuh kepada zat au murajjih. Pertama, dalil aklan, secara logika. Annahu, bahwasanya lauhitaja, kalau Allah itu butuh ila mahallin, kepada tempat, lakana sifatan, maka pasti Allah itu berupa sifat. Allah kan bukan sifat, Allah itu zat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah itu sifat. Tahu sifat? Ya banyak kan sifat, ya termasuk warna itu sifat. Ya. Hijau itu ada hijau karena ada bendanya, sifat. Kalau Allah itu butuh kepada tempat, sini disebutkan berarti Allah itu sifat. Wasifatu la tatasifu bisifat, sedangkan sifat itu tidak bisa diberi sifat dengan sifat yang lain. Jadi kalau misalnya ini sifat ya, apa itu sifat yang ada pada kita itu apa? Yang melekat pada kita, warna kulit lah, misalnya putih. Putih itu melekat karena ada bendanya. Kalau nggak ada bendanya dia nggak bisa. Begitu juga warna merah dan lain sebagainya. Bisa disebut merah karena dia melekat pada benda. Itu sifat. Nah kalau Allah itu berupa sifat, tidak mungkin kan apa? Karena sifat itu tidak butuh sifat yang lain. Sifat itu tidak bisa diletakkan atau diletakkan sifat kudroh, sifat iroda, nggak bisa kalau sifat. Kalau zat itu bisa. Kemudian waqad sabata, dan telah tetap
sudah diyakinkan annahu yusabu bil qudrah, bahwasanya Allah itu punya sifat qudrah wal iradah, sifat iradah wa ghairihima dan lain-lain. Allah kan punya sifat qudrah, iradah, sama, basar, kalam. Berarti kalau Allah itu sifat, nggak mungkin lah. Masa warna itu bisa bicara? Masa warna itu bisa melihat? Itu kan. Yang bisa punya sifat itu adalah zat. Maka Allah itu adalah zat. Walau kana muhtajan ila murajjihin, dan kalau Allah itu butuh kepada murajjih, kepada pendukung, ya, kepada yang mengunggulkan, yang penopang akan wujudnya, lakana hadisan, maka pasti Allah itu bersifat hadis. Seperti kita nih, kita ada tuh karena ada orang tua, gitu. Kita bisa duduk karena ada tempat duduk. Kita ini bisa punya kekuasaan ya, karena diberi kuasa. Kalau Allah itu butuh pembanding, butuh muraji, penopang, maka Allah itu sama dengan makhluk, berarti dia hadis. Wa huwa batilun, dan itu hukumnya batal. Argumen itu dianggap batal. Bidalili qidamihi ta'ala, dengan dalil sifat qidam. Qidam itu terdahulu, tidak ada awalnya. Jangan salah baca. Kalau qidam terdahulu, kalau kodam telapak kaki, ya, kuratul kodam, ya, kuratul kodam itu apa? Iya, timnas lawan Saudi. Eleh. Jadi di sini bacanya kidam, bidalili kidamihi ta'ala. Wa naklan, yang kedua, dalil naklinya bahwa Allah itu punya sifat qiyamuhu binafsih, adalah firman Allah, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu laghaniyun. Lamnya namanya lam muzahlaqah itu. Ya, inna faksir fil ibtida tuh. Kalau inna dibaca ke asal dikasih lam tuh. Ya. Wa talzamul lamu idamatul. Innallaha la ghaniyun, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Kaya itu nggak butuh. Orang kalau kaya nggak butuh. Kalau kaya, ngomong kaya masih butuh, ya fakir. Ya. Kalau Allah itu maha kaya, anil alamin, dari semua makhluk, semua alam. Kalau kita masih butuh dah pasti. Sekaya apapun dia masih butuh. Tapi Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Itu bukti bahwa Allah itu punya sifat qiyamuhu binafsihi. Kemudian yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ini tanda kalau ayat itu adalah makiyah, pakainya nas, ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu madaniyah. Wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Fakir, disebut fakir itu butuh. Ya. Kita ini fakir apa goni? Hah? Fakir. Disebut miskin marah nggak? Hah? Apa bedanya fakir sama miskin? Kalau dalam bab zakat itu dibedakan fakir miskin, tapi kalau selain bab zakat mah fakir miskin sama. Iya. Kalian adalah orang yang fakir, orang yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah adalah zat yang maha kaya, al-hamid, zat yang maha terpuji. Hamid di mana mahmud. Wa naba naqlan anhu dzu fa'ili nahu fatatin au fatan kahili. Hamid di mana mahmud. Wa kama annahu ta'ala ghaniyun 'anil mahalli, dan sebagaimana Allah itu terkaya, tidak butuh kepada tempat, wal murajihi, dan tidak butuh kepada penopang. Kadzalika, begitu pula, huwa ghaniyun, Allah itu maha kaya, tidak butuh,
an jami'i wujuhil intifai, dari semua jalan intifa, ngambil manfaat. Allah nggak butuh kamu sholat, Allah nggak jadi kaya, nggak. Kamu nggak sholat, Allah nggak rugi. Allah tidak mengambil manfaat dari perintah-perintahnya kepada kita. Ya, kalau kita kaya nanti Allah jadi miskin, kagak. Ini sealam dunia minta semua nih, semua minta kan? Iya, habis-habis. Makanya dikatakan ghaniyun an jami'i wujuhil intifa' wa jamil aghrad, dan semua tujuan. Allah itu membuat kudro iroda itu tanpa ada program. Jadi nggak ada program kerja. Ya, Allah bikin program kerja ini. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, jangka imah. Nggak ada itu al-aghrad itu. Fi af'ali, dalam pekerjaannya, wa ahkami, dan hukum-hukumnya. Allah mewajibkan kita sholat bukan manfaat buat Allah. Allah mewajibkan kita puasa bukan manfaat buat Allah, tapi buat siapa? Ya buat kita, buat makhluknya. Naam, ya memang betul. Allah itu tidak butuh manfaat, tapi tambani alaiha hikamun. Bacanya hikamun. Jama' daripada hikmah. Ia memang terbentuklah dari semua af'alnya Allah itu hikamun, beberapa hikmah. Ada hikmahnya. Kita diperintah khitan itu khitan sunat. Itu ada hikmahnya, hikmah kesehatan. Kita disuruh sholat, ada hikmahnya. Jadi pagi-pagi udah bangun. Ya, jam berapa sekarang subuh? Jam 4:09 tuh. Bener tuh jam. 19. Tahu Ustaz Mukhlis tuh, Ustaz Khalis. Itu bener tuh jam. Subuh jam berapa? 4:09. Oh iya, bener ya? Berarti hikmahnya apa? Ada waktu-waktu sholat itu. Jadi pagi-pagi umatnya udah bangun. Di antara hikmahnya, hikmah itu kembali buat siapa? Bukan buat Allah, tapi buat kita. Diperintah puasa. Jadi sehat kan badan tuh? Sehat. Sumu tasihu, walaupun bukan hadir, sumu tasihu, jadi sehat. Ada beberapa hikmah wa masalihu, dan beberapa kemaslahatan tarji'u ila manfaatil khalqi, di mana hikmah dan kemaslahatan itu kembalinya bukan kepada Allah sang khalik, tapi kembali kepada manfaat sang makhluk. Wah, banyak dah ya. Wudu, kita berwudu itu kan jadi bersih ya. Orang yang berwudu itu wajahnya bercahaya. Ya, di dunia aja udah kelihatan tuh yang suka wudu sama yang kagak wudu. Ya, apalagi nanti di akhirat ghurron muhajjalin, bercahaya, berseri, bersinar. Tuh. Jadi nggak usah pakai skincare di surga, kagak laku. Itu manfaatnya buat siapa hikmah itu? Buat kita. Kenapa Allah kasih hikmah, Allah kasih maslahat? Tafaddulan, anugerah. Jadi tidak ada perintah yang tidak maslahat buat manusia, tidak ada larangan yang juga tidak maslahat buat manusia. Semua pasti, kalau Allah melarang berarti itu ada madorot. Minum minuman keras, madorot. Berjudi, madorot. Berzina, madorot. Semua larangan-larangan Allah berarti madorot. Semua perintah-perintah Allah berarti maslahat. Nggak ada yang tidak maslahat. Wa ihsanan minhu, dari Allah. Itu ihsan tuh berbuat baik. Allah bager, Allah tuh baik sama kita itu. Ada ihsan ini. Ihsan itu kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan ilal. Jadi Allah menciptakan kita itu, semua itu adalah sudah tafaddul wa ihsan.
Jadi tugas kita tuh memberi kebaikan dan kebahagiaan buat orang lain. Jangan coba-coba kita dibalik. Orang diciptakan untuk membahagiakan kita, salah. Orang diciptakan bukan buat membahagiakan kita, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk membahagiakan orang lain. Namanya idkhalus surur. Kita baik sama orang, kira-kira balasannya gimana? Orang lain baik gak sama kita? Baik. Tapi ada tuh kita udah baik, kita datengin ke rumahnya, silaturahim, dia gak mau datang. Ya biarin tuh ujian buat kita. Ya, kan gak semuanya begitu. Ada yang begitu, ada. Itu ujian buat kita. Tambah pahala kita. Tambah pahala. La ilahi ta'ala tidak kembali kepada Allah. Awas, perintah itu Allah memerintahkan sesuatu, kembalinya maslahatnya buat kita, bukan buat Allah. Allah melarang sesuatu, itu madorotnya juga kembali buat kita kalau kita kerjakan itu larangan itu, bukan buat Allah. Fala tanfa'uhu ta'atuna, maka tidak manfaat buat Allah ta'atuna, taat ibadah kita. Kalau kita rajin sholat, Allah untung kagak. Wala tadurruhu maksiatuna, dan tidak madarat bagi Allah maksiat kita. Kita ninggalkan sholat, Allah rugi kagak. Kalau kita zakat, Allah jadi kaya, enggak. Kalau kita enggak zakat, Allah jadi miskin, enggak. Wa innama amarona wa nahana, dan hanyalah Allah memerintahkan kepada kita, wa nahana, dan Allah melarang kepada kita, lima ya'udu alaina, kepada sesuatu yang kembalinya kepada kita sendiri, buat kita juga, buat lu juga tuh, kalau kata orang tua kita, nah, kan gitu, buat lu juga, ya kan, gitu, orang tua kita kan dulu gitu, dulu suruh sekolah susah banget ya Ji, wah, udah pakai sapu dah, incing kita kan dulu bukan pakai sapu lagi, pakai galah, bambu gede banget. Buat lu juga kan gitu katanya, kata. Nyeselnya belakangan. Ada yang nyesel duluan, ada. Jalan duluan nginjak tai lancung. Ala annahu huwal ghaniyyu, bahwasanya Allah itu adalah yang maha terkaya, an ayyasilla ilaihin nafu minhu, untuk datang kepadanya kemanfaatan. Enggak ada manfaat salat kita buat Allah, enggak ada. Fa kaifa la yakunu ghaniyan anna, bagaimana mungkin Allah tidak ghani, Allah tidak bersifat ghani, tidak membutuhkan kepada kita. Allah tidak butuh sama kita. Lu ada lu kagak nggak rugi Allah, gitu ya. Lu rajin lu kagak, Allah nggak rugi. Allah tidak menurunkan sifat kudrohnya. Allah jadi lemah, enggak. Wa syawahidu minadzalika minal kitabi wa sunnati katsiratun, dalil-dalil itu semua dari kitab Al-Qur'an dan dari hadis itu banyak. Qala ta'ala, di antaranya Allah berfirman, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, fali nafsihi, maka kembali kepada dirinya sendiri. Kalau kita baik, kebaikan itu akan kembali. Jadi manusia itu cermin. Kalau kita baik sama orang, orang pasti baik sama kita. Ya, jangankan orang, kucing aja, kucing sering kita kasih makan tuh, ya lulut nggak? Lulut. Man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat kejahatan maka kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita dijahatin orang, jangan dibalas dah, Allah nanti yang balas ya. Jangan dibalas ya, paling bacain jausan. Kemarin demo di Trans 7 bacain jausan, istighosah. Nggak usah dibalas. Sekarang udah aman, udah nyaman. Ya, jangan macam-macam udah sekarang. Doain aja biar dapat hidayah, menjadi soleh. Gitu.
Kita jauh-jauh datang. Wa qala ta'ala in asantum li anfusikum. Nah, ini pegangan. Bila kalian berbuat baik, ahsantum, maka kalian itu statusnya berbuat baik li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Kalau kita berbuat baik berarti itu sebetulnya buat kita. Ya, kagak rugi. Kita membantu orang, nih ada orang kecelakaan, kita bantuin tuh, kita anterin ke rumah sakit, dia kagak punya duit, kita kasih tuh, bantuin. Kan rugi kita, keluar duit ya. Hak kelihatannya itu rugi, padahal itu sebetulnya kebaikan juga buat kita. Bahkan bisa lebih dari itu. Iya. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat jahat, ya kembali kepada diri sendiri. Jadi manusia itu disebut al-insan abdul ihsan. Apa al-insan abdul ihsan? Manusia itu adalah hamba kebaikan. Jadi kalau ada manusia kok nggak baik, berarti dia bukan manusia. Sifat sabu'iyah, sifat hayawaniyah ada pada dirinya. Sifat sabu itu sifat hewan buas tuh loh. Menerkam, yang menjatuhkan lawannya, membunuh. Sifat-sifat hewan itu hayawani sabu'iyah. Kalau sifat-sifat binatang itu kan memang macam-macam ya. Kucing itu Allah ciptakan apa sih hikmahnya, kan buat contoh juga buat kita. Ya. Semua tahu gonggok. Apa tahu gonggok, tahu nggak? Apaan? Nih Gen Z nggak tahu nih gonggok nih. Yang tua-tua tahu gonggok, tahu kan? Bala-bala. Itu gonggok, itu laba-laba, itu dia nggak kemana-mana, iya kan? Dia bikin sarang, diputer-puter, bikin rumah, dia mudah di situ. Allah kasih rezeki gak? Kasih. Tahu-tahu apa nemplok situ, helikopter nemplok, capung, balang, nyamuk, dikasih rezeki sama Allah. Tuh. Burung emprit, burung emprit apa namanya? Sekarang udah jarang. Tangkapin mulu. Di sana masih banyak Sukabumi. Apal banget. Kayaknya pengepul juga nih. Dia tuh terbang pagi itu. Tawakalnya itu. Itu kan contoh itu kata Nabi, in tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian tawakal kepada dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakumullahu kama yurzaqut thair. Maka Allah akan kasih rezeki sebagaimana Allah kasih rezeki burung. Toir itu kumpulan burung. Toiron ababil. Ababil itu bukan nama burung, bergerombol mananya. Allah kasih rezeki kalian seperti Allah ngasih rezeki burung emprit, burung piit. Gimana sih burung piit? Main sono ke Sukabumi. Yaghdu khimason wa yaruhu bitonan. Pagi-pagi dia terbang, perutnya kosong. Tuh, lapar kan? Oh, habis itu padi itu. Dia pergi kosong, wa yaruhu bitonan, pulang sore-sore kenyang perutnya. Artinya apa? Burung aja masih kerja cari makan. Itu ibarat contoh buat kita. Tapi dia nggak serakah. Belum pernah burung emprit pulang itu bawa berkat. Iya kan? Cukup yang dia makan perut aja, paling-paling buat gemparin anak gitu di sarang. Panen, terbang lagi. Tawakal, jujur burung itu. Nggak pernah pulang bawa. Itu kan contoh buat kita. Contoh. Artinya tadi kan contohnya gitu. Kalau kita berbuat baik sama orang, nanti kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita jahat, tunggu aja dah. Makanya kalau ada orang jahat sama kita, udah jangan dibalas. Nggak usah. Allah yang balas. Karena ini wa in asatum falah.
Kan di itu ada tuh pelajaran di Ihya itu ya. Ahsin ilal muhsin. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik. Orang datang ke rumah kita bawa pisang. Ya. Nanti kita datang tuh lagi ke rumahnya, bawa apa? Bawa jeruk. Nah, kan lebaran gitu kan? Itu sampai baik lagi dodol. Muter. Ya kan gitu kan, itu contoh itu. Ahsin ilal musin, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik. Fa innal musi'a, karena orang yang jahat, satakfika isaatu, kejahatannya akan balik kepada dirinya sendiri. Gitu. Nabi diludahin, balas enggak? Enggak. Dilemparin batu, balas enggak? Enggak. Kita bisa begitu? Hah? Si Haji, wah bahaya. Ini kalau diajak demo bahaya nih. Golok keluar. Ini pedomannya, in asantum li'an fusikum wa in asatum falah. Wa qala ta'ala, wa man jahada, dan barang siapa yang bermujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Fa innama yujahidu li nafsi, maka sesungguhnya dia mujahadah untuk dirinya sendiri. Tahan, sabar. Yang paling berat itu kalau kita diganggu sama siapa? Sama teman apa sama musuh? Hah? Teman ya? Teman yang paling repot kalau ganggu siapa? Teman sekasur, teman sedapur, teman sesumur. Ya kan gitu. Ini yang belum punya bini belum ngerasain. Kan gitu ya. Nah, kalau udah merengut itu udah siap-siap kita udah begini dah. Itu mujahadah itu. Orang yang berumah tangga itu tiap hari jihad melawan nafsunya. Karena ada anak istri itu menjadi fitnah, cobaan. Kita tuh cobaan. Ada anak istri itu sebagai musuh, ada juga. Tapi ada juga sebagai teman. Yang paling bagus sebagai teman. Teman apa? Rafiqatan fil ibadah. Teman ibadah. Pernah dibangunin sama istri? Sering ya? Jujur banget dah. Aduh. Kayaknya seingat dia dah. Bangunin, mau aja, kira-kira dibangunin kesel apa seneng? Bang Haji, kalau dibangunin sama bini seneng apa kesel? Oh jempat udah mulai tarhim kan? Oh jempat, bangun subuh. Alhamdulillah. Terima kasih ayam. Udah dibangunin. Itu namanya teman dalam ibadah. Masya Allah. Belajar yang terusin dah. Ini kan tulisnya ila ghairi dzalika tuh, nggak diterusin. Ila ghairi dzalika dan lain-lain gitu. Dikit lagi nih. Wa minal adillatil aqliyah, dan termasuk bagian daripada dalil-dalil akal fi dzalika, dalam hal itu. Dalam hal apa tadi? Apa? Allah tidak mengambil manfaat atas ibadahnya makhluk, gitu kan? Bagi Allah tidak ada manfaat buat dari ibadahnya annahu lawin tafa'a bi ta'ati abidihi. Sesungguhnya kalau Allah itu mengambil manfaat dengan taat ibadahnya hamba, abid jama daripada abdun. Abdun, abidun, abudun boleh, ubat boleh. Annahu lawin tafa'a bi ta'ati abidihi lama khalaqa fihim siwaha. Maka Allah tidak akan menciptakan pada makhluk itu selain yang mengandung manfaat. Jadi yang Allah ciptakan itu yang manfaat aja. Kita kalau berteman cari yang enak apa cari yang kagak enak? Tuh kan? Iya kan? Tapi kalau Allah enggak. Yang kafir dikasih rizki, yang mukmin dikasih rizki.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu bukan main Allah itu. Ya kan? Semua dikasih. Kalau memang Allah itu mengambil manfaat atas ibadah atau keimanan seorang hamba, udah aja semua dijadiin mukmin semua, masjid penuh, gitu kan? Ini kan enggak. Itu menandakan bahwa Allah itu tidak mengambil manfaat dari ibadah seseorang. Wa illa kalau tidak begitu lakana ajizan, maka Allah pasti bersifat apes lemah, andaf ima yadurhu, untuk menolak apa yang membahayakan zatnya, wahwa muhalun, dan itu mustahil. Walhasilu, kesimpulannya, walhasilu itu annahu, bahwasanya Allah ghaniyun maha kaya, an jami'i wujuhil intifai, dari semua jalan intifa, mengambil manfaat, an jami'i masiwahu, dari semua makhluk selain Allah. Jadi nggak ada tuh Allah menciptakan ini jadi manfaat buat Allah, enggak. Ya. Wa wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan dialah Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang benar. Maka tiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim. Wa amal wahdaniyah wallahu a'lam. Ada yang mau didiskusikan silahkan. Ada yang tanya? Nggak ada. Pagi subuh ya ngaji, dilanjutkan lagi. Cuman mubasyaratan ala tul. Jadi sholat subuh, wiridan, langsung ngaji. Keluarnya langsung kita sholat isyraq, sholat duha. Ya. Tapaulan kemarin Nabi Umar perintahnya gitu. Kalau ngaji subuh itu jangan pakai minggir lagi. Kalau minggir lagi makan nasi uduk dulu ya, kepiran dah. Hah? Ya ngopinya belakangan. Iya, jadi besok sholat subuh berjamaah langsung baca berapa kitab tuh? 3. Iya. Selesai ngaji langsung sholat isyraq, sholat duha, baru ngopi. Cukup ya? Mudah-mudahan manfaat barokah buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'alaihim karim. Ya Arhamar Rahimin, arhamna Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.